Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nadia Sapira dengan NIM 21021011, Prodi Administrasi Publik kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik untuk memenuhi tugas UAS Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya dengan tujuan mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kebijakan publik dapat mencakup undang-undang, peraturan, program, dan inisiatif yang dirancang untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, ekonomi, dan banyak lainnya. Kebijakan publik biasanya dibentuk melalui proses melibatkan analisis masalah, konsultasi dengan pihak-pihak terkait, perumusan sosial, implementasi, dan evaluasi hasil. Itu ada ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama itu dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik diciptakan oleh aktor pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua itu ada berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan masalah publik atau mencapai kepentingan publik. Yang ketiga ada memiliki dampak luas. Kebijakan publik umumnya memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada melibatkan berbagai pihak. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik biasanya melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, akademis, dan sektor swasta. Selanjutnya itu ada proses pembuatan kebijakan publik. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tahap awal dalam pembuatan kebijakan publik dalam mengidentifikasi masalah publik yang perlu diatasi. Yang kedua ada formulasi kebijakan. Pada tahap ini berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah publik dikaji dan dianalisis. Yang ketiga ada legitimasi. Kebijakan publik yang telah dirumuskan kemudian disahkan melalui proses legislasi atau peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat ada implementasi. Kebijakan publik yang telah disahkan kemudian diimplementasikan oleh aktor-aktor yang berwenang. Yang kelima ada evaluasi. Kebijakan publik perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kebijakan publik. Yang pertama itu ada kebijakan berdasarkan tingkatan. Kebijakan berdasarkan tingkatan itu ada kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan kebijakan lokal. Yang kedua itu ada kebijakan berdasarkan cangkupan. Kebijakan berdasarkan cangkupan itu ada kebijakan sektoral, kebijakan intersektoral, dan kebijakan multisektoral. Yang ketiga itu ada kebijakan berdasarkan waktu. Kebijakan berdasarkan waktu itu ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan berdasarkan ruang lingkup. Kebijakan berdasarkan ruang lingkup itu ada kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri. Kebijakan publik seperti kebijakan pendidikan, seperti program wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya itu ada kebijakan kesehatan seperti program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang selanjutnya itu ada kebijakan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol. Selanjutnya itu ada kebijakan ekonomi seperti program pengentasan kemiskinan. Dan yang terakhir itu ada kebijakan lingkungan seperti program pelestarian hutan. Kita mempelajari, memahami kebijakan publik untuk mengetahui, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kebijakan publik mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mengevaluasi efektivitas kebijakan publik, masyarakat dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan publik dan memberikan masukan untuk perbaikan, meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dari kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara dan kepentingan publik. Memahami kebijakan publik penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik serta untuk mengawal efektivitas kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pesan dari saya, apabila ada kata atau penyebutan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.